warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatul Sari dari Tadris Biologi B. Di sini saya akan mengamati keanekaragaman hayati. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah penggaris, tabel pengamatan, dan pulpen. Bahan yang dibutuhkan yaitu 2 daun mangga dengan pohon yang berbeda, daun jambu air, dan daun jambu biji. Selanjutnya kita memberi nama pada masing-masing daun. Untuk daun mangga yang pertama kita beri nama A besar. Untuk daun mangga yang kedua kita beri nama A kecil. Dan untuk daun jambu biji kita beri nama B. Dan untuk daun jambu air kita beri nama C. Selanjutnya kita mengukur panjang dan lebar pada masing-masing daun. Untuk daun A besar atau daun mangga yang pertama, untuk panjangnya 22,5 cm. Lebarnya 5,6 cm. Dan untuk daun A kecil atau daun mangga yang kedua, panjangnya 23 cm. Lebarnya 6 cm. Daun jambu biji atau B, daun yang B, panjangnya 11, lebarnya 7,7 cm. Dan untuk daun yang terakhir, daun jambu air yang C, panjangnya 16,7 cm, lebarnya 7,2 cm. Untuk selanjutnya kita mengidentifikasi ciri dan sifat pada masing-masing daun. Untuk daun yang pertama atau pohon mangga yang pertama A besar, warnanya hijau, panjangnya bentuknya lonjong, sistem penulangannya menyirip, dan sifat permukaannya itu kasar dan bergelombang. Dan untuk daun mangga yang kedua atau A kecil, yaitu warnanya hijau, bentuknya juga lonjong, sistem penulangannya menyirip, sifat permukaannya juga kasar dan bergelombang. Dan untuk daun yang C atau daun jambu biji, dia warnanya hijau, bentuknya oval, sistem petulangannya juga menyirip, dan sifat permukaannya itu dia licin dan agak-agak berbulu halus. Dan untuk yang terakhir, untuk daun jambu air, yaitu warnanya hijau, bentuknya elips, sistem petulangannya menyirip, sistem permukaannya itu halus dan licin. Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman jenis. Yang pertama ada genetika, karena adanya perkawinan antar spesies yang sama dengan karakteristik genetika yang berbeda dan akan menambah variasi pada suatu jenis tanaman. Yang kedua ada habitat atau tempat hidup. Setiap jenis tanaman pastinya akan berbeda pula tempatnya. Contoh buah kelapa yang tumbuh di Indonesia dengan buah kelapa yang tumbuh di negara lain kemungkinan adanya perbedaan karena karakter lingkungan yang berbeda. Yang ketiga ada iklim. Jika tanaman yang sama ditempatkan di tempat yang berbeda dengan kondisi iklim yang berbeda pula, maka sifat tanaman tersebut akan berbeda. Yang keempat ada tanah yang kurang bagus. Pertama ada kelapa yang dimanfaatkan daunnya sebagai kerajinan anyaman untuk nilai ekonomi dan estetika. Yang kedua membuat ketupat sebagai nilai sosial budaya. Yang ketiga lidinya bisa dijadikan sapu lidi sebagai nilai ekonomi. Dan yang terakhir untuk janur pernikahan sebagai nilai sosial budaya. Dan yang kedua ada bunga sedap malam, di mana manfaatnya itu sebagai tanaman hias untuk nilai estetika, yang kedua untuk berziarah sebagai nilai spiritual, yang ketiga untuk diperjualbelikan sebagai nilai ekonomi, dan bisa juga untuk sebagai pengharum untuk nilai ekonomi juga, dan untuk acara pernikahan adat Jawa sebagai nilai sosial budaya. Dan yang terakhir itu ada domba, manfaatnya bulunya bisa dijadikan benang sebagai nilai ekonomi, untuk berkurban sebagai nilai spiritual, adu domba Garut sebagai nilai sosial budaya, dan untuk diperjualbelikan sebagai nilai ekonomi. Oke, setelah selesai pengamatan dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.